Akankah Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa, pada akhirnya akan kena cancel nantinya? Siapa yang penasaran? Mari kita cari tahu. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti setelah banyak sekali keraguan dari masyarakat pada hari pertama, kedua, ketiga setelah pengangkatannya. Purbaya Yudi Sadewa ini stop dirujak dan malah menjadi buah bibir dari banyak orang-orang yang mulai berharap beliau akan mengambil langkah yang akan balikan perekonomian Indonesia paling tidak kan lebih baik daripada sebelum beliau diangkat atau periode Mei hingga Agustus 2025. Dan mengapa ini penting? Karena beliau saat ini seakan-akan sedang menggunakan rompi anti peluru yang nggak ada orang yang mencoba untuk menyerang beliau. Tapi apakah jika terjadi sesuatu, beliau juga nggak ada bedanya dengan orang-orang yang pasti akan kena cancel juga. Purbaya Yudi Sadewa. Sadewa. Sosok yang cukup kontroversial karena di saat baru 1 hari dilantik sebagai Menteri Keuangan baru, langsung mengeluarkan statement yang salah paham. Cuman setelah itu gaya koboynya ini memang dinilai masyarakat kayaknya udah mulai bisa dimaklumi nih. Kayak oke lah gayanya kayak gitu karena beliau kemarin baru 200 triliun dilepaskannya ke perbankan dan mencoba untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Dan terbukti juga setelah beberapa hari beliau menjabat, IHSG naik cukup jauh, cukup tinggi dan hampir kembali ke 8.000 lagi angkanya, dan itu membuktikan bahwasanya bukan hanya omong-omong belaka beliau ini. Tapi di satu sisi, akankah pada akhirnya ada momen di mana Pak Purbaya ini kembali terkena cancel atau mungkin dibenci kembali oleh masyarakat karena gayanya yang ya cowboy banget itu di media sosial, termasuk pada saat menyampaikan speech-nya di sebuah acara. Sejatinya manusia itu bukanlah seseorang yang akan selalu meminta bukti berupa fakta dan angka. Hanya cukup sebuah janji yang jika itu cukup masuk akal untuk diucapkan dan dimasukkan ke logika, maka kita itu akan menerima. Sejatinya seorang perwakilan dari pemerintah harus memiliki legitimasi untuk bisa membuat rakyat dan masyarakatnya percaya seperti ini. Tapi kita akan sama-sama tahu bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kali ini sebenarnya adalah kepercayaan dari kumpulan orang-orang yang sedang desperate. Orang-orang yang memang kemarin itu tergerus secara ekonomi dan nggak punya pilihan. Sehingga saat diberikan janji manis, mereka pasti akan langsung percaya. Cuman permasalahannya, ya orang Indonesia ini kan gumunan. Easy to excited atau gampang banget untuk terpesona seperti itu. Saya hanya takut jika nanti ternyata ekspektasinya terlalu tinggi sehingga saat itu belum juga terjadi, orang Indonesia juga paling happy nge-cancel orang lain gitu. Nah, harapannya di sini Pak Purbaya benar-benar harus mengetahui hal ini karena jangan sampai nanti terhanyut oleh pujian yang sekarang ada. Beliau ini malah akan menjadi terkena cancel terus kemudian menyerah. Tapi saya melihat bahwa beliau bukan tipikal yang seperti itu. Kalaupun terkena cancel, beliau ini tipikal orang yang malah ingin buktikan kalau kebencian orang ini tidak benar dan dia harus menunjukkan siapa jati dirinya. Dan sejatinya anak-anak ITB itu seperti itu. Jadi saya sih menaruh sebuah harapan yang besar. Tapi saya merasa cancel itu pasti akan ada. Apakah cancel ini akan tetap terjadi di saat Pak Purbaya tetap menunjukkan bahwasannya kepiawaian dirinya dan rapotnya tetap hijau begitu? Pasti akan diserang dengan cara yang lain. Terutama jika ternyata itu ditunggangi oleh media asing yang ingin melemahkan dan mengurangi kepercayaan para investor terhadap si penjaga brankas ini tadi. Maka cancel itu pasti akan ada. Tapi apakah ini permanently ban atau hanya cancel sementara? Saya kira ini hanya cancel sementara. Dan harapan saya beliau ini nggak terpengaruh oleh itu dan tetap kerja aja. Saya rasakan bahkan ini akan lebih parah daripada Sri Mulyani. Tapi apakah memang pada akhirnya Pak Purbaya di kedepannya, di kemudiannya hanya memberikan lip service aja untuk sementara ini, untuk menjanjikan kayak kita akan menuju ekonomi yang pertumbuhan ekonomi sampai double digit? Saya kira lip service-nya tidak ya. Dia ini seorang doers dan dia pasti akan melakukannya. Cuma Menteri Keuangan kan nggak yang punya brankas, nggak yang punya keuangan. Tetap dia harus sinergi dengan presiden dan dia akan bertemu dengan para staf dan juga orang-orang lain yang memiliki kepentingan mungkin saja berbeda. Nah, saat terus kemudian perbedaan ini menimbulkan friksi dan akhirnya menghalangi beliau melakukan kebijakan yang seharusnya diambil, maka bisa saja akan terjadi hiccup atau hal-hal yang terus kemudian ini kayak tersendat. Dan ini yang akan berpotensi untuk digoreng dan dijadikan bulian untuk bisa saja berakhir dengan pengcancelan. Sejak hari pertama sudah menuai kontroversi, tapi sekarang sudah mencoba membuktikan. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan gayanya, bukan akhirnya dia membuktikan. Belum ada bukti.
Iya. Dia hanya berteori dengan 200 triliun itu dimasukkan ke sistem, maka ini semua akan membaik. Tapi apakah sudah membaik? Ya belum. Tapi semua orang berharap karena ya kebayang nggak dari tadi yang nggak dikucur ini 200 triliun. Yang artinya kalau itu dibagi rata ke seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 280 juta, kalian hitung sendiri deh. Tiap orang dapat berapa? Ya nggak cuma maksudnya kalau di sini kan kita bilang yang biasanya awalnya dieluh-eluhkan itu bisa berakhir dibenci. Cuman awalnya kan memang netizen nggak begitu pro dengan beliau ini. Cuman mungkinkah dia bisa kalau di bola mungkin jadi Sintayong nih yang nantinya pada akhirnya dieluh-eluhkan begitu kalau memang dia sekarang sedang dilulukan. Tapi Sintayong pun saat itu kan nyaris tercancel. Ini yang harus hati-hati. Yang paling penting di sini adalah dia nggak boleh reaktif. Dia nggak boleh gampang sekali untuk menjawab sesuatu karena itu yang akan. Ya orang Indonesia kalau lagi cinta ngomong tai kucing pun itu akan dibilang coklat. Sama kayak kemarin itu. Saya waktu baca kontennya saya udah was-was nih. Waktu beliau itu bilang oke ya besok 200 triliun kita langsung transfer ya ke bank-bank itu ya. Tolong ya dipastikan jangan sampai enggak gini. Asistennya ini bilang baik Pak, insya Allah. Loh, kok insya Allah? Betul maksudnya, jangan insya Allah, harus dipastikan. Nah, tapi kalau orang-orang yang ya kan nggak suka, ini akan bilang, ya Allah, untuk semua hal di dalam ini kita tuh nggak punya hak. Kita harus mengatasnamakannya sama Allah. Bahkan saat kita pun akhirnya diangkat jadi menteri pun, qadarullah kita sudah kan akan bisa diserang gitu loh. Nah tapi kalau sekarang nggak diserang karena orang-orang masih berharap. Jadi kartu ini ingin mengatakan bahwa bisa saja ini adalah sesuatu yang sementara atau selamanya, tergantung akan responnya dia nanti akan seperti apa. Oke. Cuman kan beliau ini juga beberapa kali di media, ya pokoknya dokumentasi beliau berbicara ya, beliau selalu menjelaskan tentang terkait keuangan atau mungkin ekonomi negara ini dengan bahasa yang paling mudah. Mungkin kalau kata Mas Ferry Irwandi itu bahasa bayi gitu. Cuman kan beliau ini memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan keuangan Indonesia. Akankah nantinya juga, maksudnya pada akhirnya beliau ini bisa bahasanya menepati omongannya gitu. Dan ya masyarakat akan semakin mencintai beliau gitu. Dia pasti akan menepati omongannya. Dia pasti akan memiliki program. Permasalahannya orang-orang yang akan bekerja dengan dia ini akan terus membantu dia atau akhirnya melakukan sesuatu yang kontraproduktif dengan kebijakan dia. Itu PR-nya. Dan itu adalah PR kerja sama tim di semua lini, di semua bidang. Sehingga dia harus memiliki seorang komunikator, orang yang akan bisa menyuarakan dan membicarakan baik ke dalam maupun keluar. Dia nggak boleh seserampangan ini berbicaranya nanti. Karena bulan madunya udah selesai. Saat orang baru pacaran, seorang wanita ketemu sama cowok yang ngomongnya lugas, cewek itu akan ngomong, nah kayak gitu tuh cowok tuh nggak kayak cewek. Ngomongnya banyak ini, ngomongnya itu jelas lugas walaupun menyakitkan, tapi dia ngomong apa adanya. Kalau pernikahannya udah berjalan 15-20 tahun, lugas ya cari mati. Ya kan? Ma capek, tolong bikinin air. Ya kan? Jadi kembali di sini sesuatu ada masanya dan setiap masa memerlukan kebijaksanaan kita untuk menentukan style dan juga tipe komunikasinya. Itu banyak pertanyaan juga dari netizen. Kalau memang teorinya semudah itu seperti apa yang dia jelaskan dan dia juga mengambil langkah untuk mengucurkan 200 triliun secepat itu, maksudnya kayak ini bisa jadi solusi loh. Lantas kenapa dulu Bu Sri Mulyani mungkin nggak bisa melakukan itu untuk maksudnya memasang optimisme yang begitu? Bu Sri Mulyani bukan tidak bisa. Tapi gayanya memang berbeda. Saat Bu Sri Mulyani ini mengedepankan disiplin fiskal dan usaha penghematan agar investor luar ini melihat Indonesia itu nggak membelanjakan keuangannya secara serampangan dan mengetahui bahwa dana reserve atau dana cadangan itu selalu ada. Nah saat Pak Purbaya ini mengetahui bahwa masyarakat sekarang dalam kondisi seperti ini perlu guyuran uang yang harus quotes on quotes dicetak oleh bank dan dimasukkan ke dalam sistem, beliau mengambil resiko ini tadi. Tapi apakah langkah Pak Purbaya ini tidak beresiko? Bu Sri Mulyani sudah melihat ini dan yang ditakutkan oleh beliau adalah inflasi. Saat uang disebar terlalu banyak, semua orang memegang uang jadi nggak ada gunanya dan akhirnya harganya ini juga akan juga naik. Karena sejatinya scarcity dan juga jual belinya harusnya nggak terjadi dengan cara uang yang ada banyak ini tadi. Makanya di sini pun Pak Purbaya memberikan sebuah notes dan juga satu hal yang ditekankan. Ini tidak boleh menjadi sebuah kredit untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Membeli rumah, membeli SBN, membeli investasi yang cuma untuk didiamkan. Ini harus dikelolakan. Menjadi sesuatu yang jika uang itu ditanamkan, uang ini akan bertumbuh ke dalam bentuk usaha yang akan bisa diakses tidak hanya oleh para penggawa negara atau dalam negeri atau plat merah, tapi juga
swasta. Dan Bu Sri Mulyani jelas bisa, tapi dia tidak mau melakukan. Karena Bu Sri Mulyani ini, latar belakangnya beliau ini adalah seorang edukator, pendidik, yang terus kemudian disiplin dengan apa yang diteorikan. Dia juga pernah menjabat di Bank Dunia dan IMF dan mengetahui bahwa untuk menjaga kepercayaan mereka adalah dengan melakukan segala sesuatunya ini dengan super prudent itu tadi. Lantas, apakah memang pada akhir, kan ini kalau kita bilang berarti antara Bu Sri Mulyani dan Pak Purbaya cuman siapa yang lebih berani ambil resiko, siapa yang pengen memang mungkin berada di garis aman saja begitu untuk menarik investor. Lantas kalaupun memang seperti itu dan masyarakat tahu dan tiba-tiba memang hasilnya tidak sesuai keinginan, adakah kemungkinan Pak Purbaya justru bukan cuma hanya kena cancel tapi Di reshuffle? Di reshuffle. Mungkin saja. Mungkin saja Pak Purbaya akan di reshuffle. Karena kita akan menjumpai perjalanan di mana nanti ini perubahannya itu akan by year. Dan kalau beliau tidak mengeluarkan kebijakan yang suitable dengan kondisi saat itu, beliau tetap menjalankan perannya untuk seperti ini. Misalkan nih, beliau sekarang kan memilih lebih loose ya. Jadi kayak kemarin saya ceritakan saat seseorang ini sakit, Bu Sri Mulyani itu nyuruhnya udah di rumah aja. Bed rest, makan yang teratur, minum obat, nanti akan sehat. Nah, Pak Purbaya ini bilang, sakit itu nggak cuma fisik, tapi juga mental. Saat mental kita happy, maka penyakit ini juga akan hilang. Udah sana pergi main sama teman-teman, lakukan hobimu, maka sakit itu akan pergi. Nah, ini pendekatan yang berbeda kan. Nah, tapi jika ternyata nanti sampai di titik di mana penyakitnya ini ternyata, ya misalkan nih, penyakitnya adalah penyakit yang berkaitan dengan kondisi fisik yang dari dalam, misalkan kanker atau tumor. Ya, memang harus lebih banyak beristirahat sambil juga berupaya untuk membunuh sel kanker atau sel tumor itu tadi. Jadi teorinya nggak akan bisa berlangsung, maka beliau pun harus suatu saat akan menjadi Sri Mulyani jika dibutuhkan. Dan masyarakat ya harus terima. Nah, saat beliau menjadi Sri Mulyani masyarakat nggak terima, ini kan akan cancel. Tapi apakah Pak Purbaya akan tetap, maksudnya kalau kita bilang ya, mempertahankan gaya komunikasi yang sekarang atau saya kira itu sih ya mau nggak mau ya, apalagi anak-anak ITB tadi saya bilang ya seperti itu, ngomongnya lugas, frontal, nggak terlalu memikirkan orang akan mengatakan apa, tapi saat ditantang ya dia akan berusaha keras untuk buktikan bahwa dia ini benar. Tapi PR juga nggak sih buat ya PR karena pasti banyak pertanyaan dong, kenapa orang ITB jarang yang akhirnya menjadi menteri karena takut salah atau nggak bisa dan akhirnya kepleset ngomong gitu. Tapi sekarang kan sebenarnya orang-orang seperti ini seharusnya sudah mulai belajar, karena akhirnya pun pasca sarjana dan doktoralnya pun ini kan di luar ITB dan dia menjadi seorang yang akhirnya berkutat di LPS ya, yang artinya dia ini harus memiliki people skill atau people communication yang bagus untuk menjalankan dan mensosialisasikan apa yang ada menjadi program yang beliau lakukan. Sehingga sebenarnya permasalahannya bukan dari Pak Purbaya tapi lebih kepada masyarakat yang harus selalu bisa mengerti, tidak berusaha menilai hanya dari sedikit sisi dan terus kemudian meng-cancel seseorang. Padahal sejatinya mungkin saja kita perlukan. Kalau ditanya di sini apakah saya setuju dengan yang kemarin terjadi, saya sih sebenarnya setuju kalau ya Bu Sri Mulyani tetap menjadi menteri, wamennya ya mungkin Pak Purbaya dan akhirnya melakukan ini berdua. Tapi ya orang Indonesia kan seperti itu. Mudah termakan hoax, mudah terhasut meme, dan sangat, saya nggak mau ngomong deh, nanti takut kena cancel lagi. Tulis komentar kalian di bawah sini. Apakah hal-hal yang saya katakan mewakili perasaan kalian? Dan apakah saat itu, saat Pak Purbaya nanti akan di-cancel, ini akan terjadi di tahun ini, tahun depan, atau sekarang, atau 5 tahun, 50 tahun. Sampai jumpa.